Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri sekolah Islam Faza? Semoga tetap sehat dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita secara daring ya. Jadi meskipun sekarang dalam keadaan pandemi, kita tetap harus semangat untuk menuntut ilmu ya, harus tetap semangat untuk belajar seperti biasanya. Oke, di minggu kemarin kita sudah membahas perihal sistem reproduksi ya, baik pada manusia, tumbuhan maupun pada hewan. Ya, kita di pertemuan kemarin kita udah bahas kalau di manusia itu ada untuk di sistem reproduksi pria dan juga wanita. Kemudian di sistem reproduksi tumbuhan juga kita sudah bahas, yaitu ada sistem reproduksi secara generatif dan juga ada secara vegetatif. Kemudian di hewan juga sudah kita bahas ya, sama seperti di tumbuhan, kalau di hewan juga ada reproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Tapi vegetatif dan generatifnya itu tentu saja berbeda kalau untuk hewan dan tumbuhan. Meskipun ada juga beberapa hewan yang reproduksinya mirip seperti tumbuhan. Contohnya itu ada yang bertunas, yaitu biasanya ada pada hewan-hewan organisme tingkat rendah yang hidup di lautan, seperti kayak ubur-ubur misalnya, yang di fase polipnya atau fase yang tidak berenang bebas ya. Dia tumbuhnya mirip dengan tumbuhan ya, kayak terumbu-terumbu karang gitu ya. Nah, jadi itu yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu mengenai tentang pewarisan sifat. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Pak udah siapkan materinya. Jadi kita akan membahas mengenai tentang pewarisan sifat atau persilangan, atau juga yang kadang disebut dengan ilmu genetika. Ya, jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya. Oke, berkaitan dengan pewarisan sifat, tentu saja kita ingin mendapatkan sifat yang baik bagi keturunan-keturunan kita selanjutnya. Ya, seperti yang sudah dinyatakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya apa? Artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh dan Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi di situ ada katakan ya, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi yang namanya manusia itu pasti mengendaki kebaikan atau sifat-sifat yang baik bagi keturunan selanjutnya ya, bagi anak-anak dan juga cucu-cucunya. Tapi bagaimana sih kalau misalkan sifat-sifat baik dan sifat-sifat yang segala macam diturunkan kepada anak cucunya itu dikaji secara biologis, dikaji melalui sains. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi ya, yang akan kita bahas itu adalah pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat itu bakalan diajarkan atau dipelajari dalam sebuah terapan ilmu yang disebut dengan genetika. Genetika itu adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunan-keturunannya, ya, baik anak maupun cucu-cucunya kelak. Jadi biologi sendiri itu adalah
cabang dari sains ya. Sains itu kan ada sains social science dan juga ada sains natural science ya. Jadi sains itu nanti terbagi jadi dua ya. Ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan sosial dan juga ilmu pengetahuan alam atau natural science. Nah, si natural science yang termasuk ke dalamnya itu salah satunya adalah biologi ya, di samping kimia dan juga fisika. Nah, nanti di biologi itu terbagi lagi menjadi beberapa macam ilmu-ilmu terapan ya. Makanya kalau kamu nanti insya Allah misalnya lanjut kuliahnya sampai ke S2, nanti belajarnya itu bukan fisika kimia biologi lagi, tapi ilmunya yang lebih mendalam lagi. Kalau misalkan S1-nya biologi, nanti S2-nya bisa tentang genetika ya, ada tentang onkologi, embriologi, fisiologi, segala macam yang lebih uh, sempit lagi ya cabang ilmunya. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut dengan genetika. Ya, jadi pewarisan sifat itu yang dipelajari, ilmunya namanya genetika. Kalau ekosistem dipelajari dalam ekologi gitu ya, dan lain-lainnya banyak. Yaitu cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, kemudian pewarisan sifat itu bisa terjadi atau bisa diwariskan kepada keturunan selanjutnya dikarenakan adanya materi genetik. Apa itu materi genetik? Ya, materi genetik itu adalah sebuah pengkode sifat-sifat yang ada di dalam tubuh seseorang yang kemudian dapat diwariskan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, materi genetik itu terdapatnya di dalam DNA ya. Jadi di sini sudah Bapak siapkan gambar ya. Jadi di sini ada yang kita sebut dengan gen ya. Kan kadang kita bilang kenapa sih orang itu ada yang wajahnya tampan, ada yang wajahnya kurang tampan, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang matanya warnanya hitam, biru, ada yang coklat, ada yang hijau ya. Nah, kenapa sih orang-orang itu wajahnya berbeda-beda ya, bentuk hidung berbeda-beda, bentuk wajah berbeda-beda? Dikarenakan adanya perbedaan gen ini tadi ya. Gen itu terdapat di dalam DNA yang kemudian DNA ini ketika dia memadat akan membentuk yang namanya kromosom. Nah, kromosom itu sendiri terdapatnya di dalam inti sel. Nah, jadi tubuh kita, makhluk hidup itu kan nantinya dibagi jadi dua ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Ada makhluk hidup uniseluler dan juga multiseluler. Kalau uniseluler itu adalah makhluk hidup yang bersel satu, dia terdiri hanya dari satu sel saja dan bersifat mikroskopik atau ukurannya sangat kecil. Jadi kalau yang multiseluler itu kebalikannya, multi itu artinya banyak ya, seluler berarti dia terdiri atas banyak sel ya. Nah, jadi kalau yang uniseluler tadi ukurannya kecil, maka kalau yang multiseluler itu ukurannya sangat besar ya. Contohnya manusia kan tidak kecil mikroskopik ya, dia bisa dilihat langsung dengan mata kepala. Kalau yang mikroskopik itu harus pakai mikroskop. Contohnya itu adalah bakteri ya, kuman, dan beberapa jenis jamur, contohnya jamur kulit atau panu ya. Nah, jadi karena kita adalah makhluk hidup multiseluler, berarti tubuh kita itu terdiri atas banyak sel ya, makanya tubuh kita jadi ukurannya besar. Nah, sel itu sendiri kan adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup yang bersifat fungsional dan struktural. Nah, nantinya di dalam sel yang sangat kecil itu ada lagi bagian-bagiannya di dalamnya. Salah satunya itu adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu nanti ada yang namanya DNA, yang di dalam DNA itu ada gen. Ya, jadi di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, di dalam DNA ada gen. Jadi seperti itu urutannya. Ya, jadi ini sel nih yang bulat ini. Kemudian ketika selnya dibelah, ternyata di dalamnya ada organel-organel seperti yang Pak bilang tadi ya, ada bagian-bagian kecil lagi di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu salah satunya di tengahnya sebagai pusatnya itu ada yang namanya inti sel tadi. Di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom ketika kita urai, ternyata kromosom itu terdiri dari DNA. Yang mana di dalam DNA itu ada urutan-urutan gen. Nah, urutan-urutan gen inilah yang kemudian akan menentukan sifat yang ada di dalam suatu organisme. Nah, jadi faktor penentu pewarisan sifat, ya, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Ya, jadi pewarisan sifat itu diajarkan atau dipelajari dalam sebuah ilmu yang disebut dengan genetika. Nah, pewarisan sifat itu sendiri bisa disebut sebagai
hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas itu adalah genetika, seperti yang Pak udah jelasin di awal tadi. Nah, kemudian apa itu sendiri gen? Gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom, kromosom terletak di dalam inti sel, ya seperti Pak bilang tadi ya. Gen itu ada di dalam DNA, kemudian DNA ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam inti sel ya. Ini jangan kebalik-balik ya. Gen itu yang terkecil, di atasnya ada DNA, DNA itu ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam inti sel ada di dalam sel ya. Nah, jadi di sini ada bilang gen itu terdiri dari sepasang ya. Jadi yang namanya gen itu sepasang ya. Nah, makanya yang mana pasangan-pasangan gen itu satunya berasal dari ayah, satunya lagi berasal dari ibu. Itulah yang menyebabkan kenapa anak itu tidak persis sama 100% dengan ayah, tidak sama 100% dengan ibu, melainkan sifatnya itu gabungan dari keduanya. Misalnya ibunya itu rambut lurus tapi hidung pesek, sementara ayahnya rambut keriting tapi hidung mancung. Anaknya rambut lurus dan hidung mancung ya. Jadi dia ngambil kedua sifat dari ayah dan ibunya, atau bisa jadi juga rambut keriting dan juga hidung pesek ya, gabungan kedua dari orang tuanya gitu ya. Tergantung mana nanti gennya yang lebih dominan atau yang lebih kuat di antara kedua orang tuanya tadi. Nah, kalau kromosom itu sendiri apa? Kalau kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya, atau kromosom adalah struktur berbentuk batang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut dengan kromosom homolog ya. Ya seperti yang Pak bilang tadi ya. Gen itu terdapat di dalam DNA. Jadi DNA itu terdiri dari dua komponen ya, yaitu DNA dan protein yang disebut dengan protein histon. Kemudian setelah DNA ini membentuk benang-benang DNA, dia bakalan memadat membentuk kromosom. Jadi kromosom itu terdiri dari benang-benang DNA yang mengalami pemadatan, atau istilah sainsnya itu mengalami kondensasi ya, sehingga dia berbentuk seperti batang yang memiliki lengan gitu ya. Nah, kromosom tadi dia dapat berpasangan ya, seperti yang Pak bilang tadi ya. Kromosom di dalam tubuh manusia itu berasal dari ayah dan ibunya ya, sehingga nanti ketika dia berpasangan sifatnya itu adalah gabungan dari kedua orang tua tadi ya. Nah, kromosom yang dapat berpasangan tadi adalah kromosom yang sejenis yang disebut dengan kromosom homolog. Jadi kromosom tadi kan dia membawa sifat-sifat ya. Misal yang satu ini membawa sifat tentang warna kulit, yang ini juga membawa sifat warna kulit, yang ini dari ayah, yang ini dari ibu. Maka keduanya bakalan bertemu, dan yang mana yang lebih dominan, yang gennya lebih kuat, maka itu yang akan terekspresi atau keluar kepada anak-anaknya. Itu ya. Misalnya seperti yang Pak contohin tadi, ini kromosom dari ayah yang mengandung sifat rambut keriting, ini kromosom yang mengandung sifat rambut lurus tadi, kemudian dia bergabung ya karena dia sejenis, kromosom homolog, yang karena yang lebih dominan atau lebih kuat tadi yang rambut keriting, maka anaknya jadi rambut keriting ya. Sifat rambut lurusnya bakalan kalah. Kenapa? Karena dia bersifat resesif atau lebih lemah. Nah, jadi ini yang disebut dengan kromosom ya. Jadi kromosom itu memiliki bagian tengah yang disebut dengan sentromer. Ya, bagian tengah dari kromosom itu disebut dengan sentromer. Kemudian dari sentromer ini dia bakalan memiliki kayak perpanjangan-perpanjangan seperti itu yang disebut dengan lengan-lengan kromosom. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 lengan. Ya, kalau 4 itu berarti berapa pasang? Berarti ada 2 pasang ya kan, sepasang itu 2. Ya, berarti 2 pasang. Nah, kromosom jenis ini dinamakan dengan kromosom diat berdasarkan jumlah kromosomnya. Kalau dalam bahasa sains, 2 itu kan di. Kalau 1 mono atau uni, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta dan seterusnya ya. Karena di sini ada 2 pasang lengan, maka 2 itu kan di. Maka kromosomnya itu disebut dengan kromosom
diat. Nah, bagian tengahnya ini disebut dengan sentromer, ya, dan ini lengan-lengannya ini disebut dengan kromatid, ya. Jadi secara keseluruhan namanya kromosom, lengan-lengannya disebut dengan kromatid, bagian tengahnya disebut dengan sentromer. Kemudian di dalam kromatid ini seperti yang kalian lihat di gambar ini ada kayak benang-benang spiral yang agak kusut-kusut, ya. Nah, itu adalah DNA yang mengalami kondensasi. Nah, lengan kromosom, ya, jadi kromosom itu terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut bagian tengahnya, ya, maksudnya, ya, di sini. Bagian tengah kromosom itu disebut dengan sentromer, dan lengan kromosom atau ya bagian yang terdapat lokus-lokusnya itu disebut dengan kromatid. Dan di dalam kromatid itulah kemudian ada yang namanya gen. Ya, jadi seperti ini, ya. Ini seperti yang Pak jelasin tadi. Ini adalah lengan-lengannya yang disebut dengan kromatid, bagian tengahnya itu adalah sentromer. Nah, bentuk-bentuk kromosom itu nanti ada beberapa macam. Kalau yang Pak sebut kromosom diat itu berdasarkan jumlah kromosomnya, tapi kalau berdasarkan bentuknya nanti akan ada beberapa jenis. Yang pertama ada metasentrik. Meta itu artinya tengah, ya. Jadi si sentromernya itu ada di bagian tengah, sehingga dia akan membagi lengan-lengan kromosomnya ini menjadi sama panjang, ya. Lengan satu yang ada di atas dengan lengan yang dua yang ada di bawah itu sama panjangnya. Nah, ini disebut dengan metasentrik. Kemudian ada submetasentrik. Meta tadi tengah, sub itu di bawah. Jadi tengah agak ke bawah atau tengah agak ke pinggir, ya. Jadi antara lengan kromosom kromatid 1 dengan kromatid 2, ya, lengan satu dengan lengan yang lainnya itu tidak sama panjang, tapi tidak jauh berbeda ukurannya. Atau biasanya itu sekitar 3/4 atau setengahnya. Nah, jadi perbandingannya seperti itu, ya. Sedangkan kalau akrosentrik itu si sentromernya dekat ke ujung, ya. Jadi ini ujung kromosomnya, ini sentromernya, jadi hampir ke ujung, sehingga saat kromosom yang satu dengan kromosom yang satunya lagi, kromatid yang satu, lengan yang satu dengan lengan yang satunya lagi itu jauh berbeda ukurannya, ya, bisa 3 kali lipatnya yang ini dibandingkan dengan yang pendek ini tadi, ya. Kemudian ada telosentrik. Ya, telosentrik itu berarti sentromernya ada di ujung kromosom itu kan disebut dengan telomer. Nah, jadi di bagian telomernya itu terdapat sentromer. Ya, sentromernya di ujung nian, sehingga dia cuman punya satu lengan saja, ya. Itu yang membedakan berdasarkan bentuknya. Jadi kalau misalkan mau kita bentuk huruf, ini bisa berbentuk L, ya. Berbentuk V, ya. Kalau V itu kan kayak ini, sama panjang satu lengan dengan lainnya. Kemudian kalau yang submetasentrik itu seperti huruf L, bisa juga, ya. Kan huruf L itu L besar, yang di bawah itu kan agak pendek, ya, tapi tidak pendek-pendeknya. Kalau yang akrosentrik itu seperti huruf J. Kalau yang telosentrik itu seperti huruf I, dia cuma satu lengan saja. Nah, kemudian tipe kromosom. Nah, kromosom di dalam tubuh kita itu jumlah kromosomnya ada 46 kromosom, ya. Setiap manusia itu kalau dalam keadaan normal yang tidak mengalami gangguan mutasi, ya, tidak mengalami gangguan penyakit sindrom apapun, pasti jumlah kromosomnya adalah 46 kromosom. Tidak usah susah-susah, ya, untuk ngingetnya. Jumlah kromosomnya itu jumlahnya sama kayak nomor pembalap Valentino Rossi, ya, 46, ya, The Doctor, ya. Jadi gampang ngingetnya. Nah, jadi di antara 46 kromosom itu terdiri dari sepasang kromosom seks atau kromosom kelamin, ya, atau yang disebut juga dengan gonosom, dan sisanya itu adalah autosom atau kromosom tubuh. Nah, apa sih beda antara autosom dengan gonosom? Kalau autosom atau kromosom tubuh itu adalah kromosom yang fungsinya adalah untuk membawa sifat-sifat fisik. Contohnya bentuk rambut, ya, lurus ikel, warna rambut hitam, pirang, ya, coklat. Kemudian warna mata, warna kulit, bentuk hidung pesek mancung, kemudian mata belok sipit, ya, kemudian bibir dan sebagai macamnya bentuk fisik kita secara langsung yang bisa dicandra dengan mata itu dimiliki oleh si
autosom atau kromosom tubuh, sifatnya disimpan di dalam situ. Sementara kalau yang kromosom kelamin atau gonosom itu fungsinya adalah untuk menentukan jenis kelamin, sama seperti namanya. Ya, nantinya si gonosom itu terbagi jadi dua. Ada kromosom X dan kromosom Y. Kalau untuk yang pria itu XY, kalau untuk yang wanita atau betina pada hewan itu XX. Nah, jadi kromosom tubuh, kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh ya, seperti yang Pak bilang tadi, bentuk-bentuk fisik, sifat-sifat fisik. Kemudian kalau kromosom kelamin atau gonosom itu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria dan wanita, yang menentukan jenis kelamin. Misalnya pada kromosom lalat buah memiliki 4 pasang kromosom terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Seperti Pak bilang tadi ya, di setiap tubuh makhluk hidup pasti terdiri dari sepasang gonosom dan sisanya itu adalah autosom. Ya, jadi kalau manusia 46 tadi 46 tadi kan sepasang diantaranya itu adalah gonosom, sepasang itu berarti 2 ya. Ya 46 kurang 2 berarti 44. Berarti 44-nya autosom dan 2-nya itu adalah gonosom. Ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia seperti Pak bilang tadi ya. Nantinya kromosom seks atau gonosom itu terbagi jadi 2 ya, ada kromosom X dan kromosom Y. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda ya, tentunya ya. Ada 2 macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosomnya adalah XX dan pria itu adalah XY seperti yang sudah dijelasin tadi. Kemudian jumlah kromosom, ini juga Pak udah jelasin tadi ya. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda ya. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid. Sedangkan di dalam inti sel kelamin itu bersifat haploid atau N, tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang. Ya kan kalau sepasang itu ada 2, ya berarti kalau 46 dibagi 2, 23 pasang. Sedangkan pada sel kelamin itu jumlahnya setengah dari kromosom tubuh ya. Nah, jadi kalau pada sel ya sama seperti kromosom, sel itu juga ada 2 macam. Ada sel tubuh atau yang disebut juga dengan sel somatik, kemudian ada sel kelamin yang disebut dengan gamet. Gamet itu adalah sperma dan ovum ya, contohnya cuma ada 2 ya kan, yang namanya kelamin ada 2, jantan dan betina. Jantan menghasilkan sperma ya, pria menghasilkan sperma, wanita atau betina itu menghasilkan ovum atau sel telur, yaitu yang termasuk dalam gamet ya, sel kelamin. Kalau sel tubuh itu semua sel yang menyusun tubuh kita itu disebut dengan sel tubuh atau sel somatik. Nah, kalau di sel somatik itu kromosomnya berpasangan seperti Pak bilang tadi kan, yang namanya manusia, makhluk hidup ya, semua organisme itu pasti mewarisi gen dari ayah dan ibunya. Makanya selnya bersifat berpasangan atau diploid. Sementara kalau yang sel kelamin itu kan baru akan mengalami pembuahan. Makanya dia jumlahnya itu setengahnya karena dia tidak berpasangan ya si kromosomnya. Nah, jadi kalau manusia itu jumlah kromosomnya 46, maka jumlah kromosom pada sperma dan ovum manusia itu 46 bagi 2, 23 kromosom. Itu ya. Pokoknya kalau di sperma dan ovum itu jumlahnya setengah dari kromosom tubuhnya atau kromosom induk. Itu ya. Nah, jadi gitu. Itu kalau untuk pada manusia. Kalau makhluk hidup lainnya, bagaimana Pak? Ya, makhluk hidup lainnya jumlah kromosomnya berbeda-beda. Ya, jadi jumlah kromosom makhluk hidup itu bakalan berbeda-beda seiring dengan perbedaan spesiesnya. Jadi kalau misalkan kita sesama manusia itu pasti sama 46 kromosom karena masih satu spesies, yaitu Homo sapiens, manusia modern. Tapi kalau manusia dengan kucing, manusia dengan tikus, manusia dengan makhluk hidup lainnya itu sudah pasti berbeda jumlah kromosomnya. Ya, bakalan berbeda juga konfigurasi kromosomnya. Nanti itu nanti hal-hal yang seperti itu nanti akan kita bahas juga. Nah, kemudian di dalam pelajaran genetika itu bakalan ada istilah-istilah. Yang pertama itu adalah gen, seperti yang sudah dijelasin tadi kan.
itu udah kita bahas, kromosom juga udah kita bahas. Kemudian ada istilah parental. Parental itu berasal dari kata bahasa Inggris parents, artinya adalah orang tua, tapi kalau di dalam persilangan kita nyebutnya dengan induk. Kemudian filial. Filial itu artinya adalah keturunan, ya, hasil perkawinan atau hasil persilangan dari suatu organisme. Kemudian ada F1, ada F2. Kalau F1 itu keturunan pertama, berarti anaknya. Kalau F2 itu berarti keturunan kedua. F1 itu maksudnya adalah filial ke-1, ya, keturunan ke-1, ya. Anak berarti ya. Kemudian kalau keturunan kedua berarti anak dari anaknya, berarti adalah cucu-cucunya. Nah, kemudian ada istilah genotif. Kalau genotif itu adalah sifat yang dibawa oleh gen dan tidak tampak dari luar. Ya, jadi urutan-urutan gen yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam DNA itu disebut dengan genotip. Ya, jadi dia sifat yang tidak bisa dicandra oleh oleh mata kita secara langsung. Ya, harus pakai alat, ya, dilakukan dengan menggunakan tes DNA, ya, pakai metode PCR namanya, sama kayak orang yang sedang ngecek apakah tubuh kita itu ada DNA virusnya apa enggak, ya. Kayak kita rapid test pakai PCR, ya, polymerase chain reaction namanya. Itu tidak bakalan kita bahas karena bahasanya terlalu tinggi untuk level SMP. Kemudian ada fenotip, sifat yang tampak dari luar, ya, seperti yang Pak bilang tadi, sifat-sifat fisik itu termasuk kepada sifat fenotip, ya. Hidung mancung, hidung pesek, mata belok, mata sipit, mata hitam, mata coklat, hijau, biru, ya, itu disebut dengan fenotip. Kemudian ada dominan. Dominan itu adalah gen yang bersifat lebih kuat atau lebih banyak muncul dibandingkan gen yang sejenisnya, ya. Gen yang sejenis itu maksudnya gimana? Gen yang sejenis itu maksudnya gen yang sama-sama mempengaruhi satu sifat tertentu. Misalnya sifat kulit hitam dengan kulit putih itu gen yang sejenis, ya. Sama-sama apa? Sama-sama mempengaruhi kulit, ya. Jadi mempengaruhi warna kulit, hanya saja ada yang hitam, ada yang putih. Contoh lagi, iya, mancung dengan pesek, gen mancung dengan gen pesek itu kan sama-sama mempengaruhi bentuk hidung. Maka gen mancung dan pesek itu disebut dengan gen sejenis, ya. Kemudian gen warna mata hitam, coklat, biru, dan hijau itu juga gen yang sejenis. Kenapa? Karena sama-sama mempengaruhi warna mata. Kemudian gen resesif itu kebalikan dari dominan. Kalau dominan itu yang kuat atau yang paling banyak muncul. Kalau yang resesif itu yang lemah atau yang sedikit muncul. Kemudian intermediate itu adalah sifat yang sama-sama kuat yang muncul pada keturunan. Biasanya ini lebih mudah diamati kalau pada bunga. Contohnya, misal kita punya bunga mawar merah dan juga mawar putih. Kemudian kita silangin keduanya. Gennya itu misalkan dia sama-sama kuat, maka yang muncul pada anakannya itu adalah campuran warna merah dan putih. Jadi anaknya bakalan berwarna pink, bunga warna pink, ya, mawar warna pink, merah muda. Kemudian ada yang namanya semi dominan. Pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Jadi ini biasanya ada pada sapi, ya. Contohnya itu sapi warna hitam disilangkan dengan sapi warna putih, jadinya sapi warna putih tapi ada totol-totol hitamnya. Jadi bukan hitam dan putihnya yang tergabung jadi satu, jadi abu-abu, bukan, tapi putih dengan totol-totol gitu. Itu yang namanya semi dominan. Kemudian ada istilah homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat, ya. Homozigot dominan, nantinya homozigot ini ada dua, ya. Ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Nah, gen dominan itu biasanya kalau dalam persilangan dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalau gen resesif itu dituliskan dengan huruf kecil, ya. Kalau homozigot dominan itu berarti nantinya si genotipnya itu terdiri dari dua gen yang dominan, A besar A besar, K besar K besar, N besar N besar gitu, ya. Sedangkan kalau yang homozigot resesif kebalikannya, terdiri dari dua gen yang resesif atau yang lemah, ya. Seperti yang Pak bilang sebelumnya kan, yang namanya gen itu terdiri dari dua, ya. Dia dari ayah dan juga dari ibu, ya. Alel, ya. Jadi gen yang berpasangan itu disebut dengan alel. Jadi alel itu terdiri dari dua gen, ya. Jadi ini yang dari ayah, ini yang dari ibu misalnya.
Nah, berarti dari ayah dan ibu itu dia sama-sama dapat gen dominan. Kalau yang ini homozigot resesif, ini huruf kecil semua kan ya. Gen lemah semua dia dapat dari orang tuanya. Kemudian ada heterozigot. Kalau heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama kuat, berarti satu dominan, satu resesif. A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil gitu. Kalau galur murni itu keturunan satu induk. Ya, kalau galur murni itu pasti homozigot. Organisme dengan genotip homozigot ya. Jadi kalau ada istilah galur murni itu sama saja dengan homozigot. Kemudian ada istilah backcross, persilangan antara F1 atau anakan dengan induknya yang dominan. Ini biasanya dilakukan di hewan-hewan dan juga tumbuhan ya. Ini tidak mungkin dilakukan pada manusia karena kalau anakan dengan orang tua itu tidak boleh kan ya. Nah, jadi itu untuk mengecek gen yang dimiliki dari anakan ataupun oleh orang yang ada dimiliki oleh di induknya. Kemudian ada test cross. Kalau test cross itu sama, dia mengawinkan F1 dengan induknya tapi dengan yang bersifat resesif, sehingga nanti bisa diketahui si anakannya ini genotipnya seperti apa. Oke. Sekian dulu materi kita untuk pertemuan pada hari ini ya. Jadi hari ini kita bahas tentang materi pembukanya dulu, yaitu tentang tentang teori-teoritisnya dulu ya. Untuk materi selanjutnya ya, untuk persilangannya sendiri ada beberapa macam dan lain sebagainya macamnya, nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan, jangan terlalu banyak bermain video game dan tidur-tiduran ya. Biar ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu tidak hilang, dan juga hafalan-hafalannya itu jangan lupa dimurojaah lagi ya, diperkuat. Karena apa? Karena biasanya kalau liburan kelamaan di rumah tidur-tiduran nggak dimurojaah, itu bakalan banyak hafalannya yang hilang ya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.